Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Mutia tidak langsung menyalakan lampu ruang tamu ketika suara kunci berputar di pintu. Ia sudah terbangun sejak 1 jam lalu, duduk di sofa dengan selimut tipis di bahu, menunggu bunyi yang belakangan semakin akrab. Raka pulang lewat tengah malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.47. Pintu terbuka pelan, seolah pemiliknya tak ingin menimbulkan suara. Raka masuk dengan langkah hati-hati, kemeja masih rapi, tas kerja tergantung di bahu. Begitu melihat Mutia duduk, ia sedikit terkejut lalu tersenyum tipis. "Kok belum tidur?" tanyanya. Suaranya dibuat ringan. Mutia balas tersenyum kecil. "Nunggu kamu," katanya pulang cepat hari ini. Raka menghela napas, menaruh tas. "Lembur lagi. Deadline klien dimajuin. Kamu tahu sendiri kantorku kayak apa." Nada itu, setengah lelah, setengah menyalahkan keadaan, sudah terlalu sering Mutia dengar. Ia mengangguk pelan, tapi matanya tak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu yang terasa tidak pas. Bukan karena lemburnya, tapi karena Raka tak lagi membawa aroma kantor. Tak ada bau kopi, tak ada keluhan soal rekan kerja, tak ada cerita kecil yang dulu selalu ia bagi. Sekarang hanya kata, lembur. Seperti jawaban siap pakai. Mutia berdiri, merapikan selimut. "Aku hangatin makannya." "Udah makan di luar sama tim," jawab Raka cepat. Langkah Mutia terhenti sepersekian detik. Dulu, sesibuk apapun, Raka selalu menyempatkan makan malam di rumah jika Mutia sudah memasak. Ia pernah bilang, masakan rumah bikin dia merasa pulang. Mutia menelan pertanyaan yang naik ke ujung lidah. Ia tidak ingin terdengar menuntut. Ibunya, Bu Ratna, selalu berkata suami capek bekerja jangan disambut interogasi. Istri yang baik menciptakan rumah tenang, bukan menambah beban. "Aku mandi dulu," kata Raka lalu masuk kamar tanpa menunggu respons. Suara air mengalir terdengar. Mutia berdiri sendirian di ruang tamu, menatap meja makan yang masih rapi dengan tudung saji. Ia merasa konyol sudah memasak sop kesukaan Raka. Uapnya sudah hilang, seperti hangat di dadanya yang pelan-pelan ikut mendingin. Ia menggeleng kecil, seolah menegur dirinya sendiri. "Jangan berlebihan, Mutia. Orang kerja capek." Namun hatinya tidak sepenuhnya patuh. Keesokan siangnya, Mutia duduk di kafe kecil dekat rumah, berhadapan dengan Lila. Perempuan itu bukan sekadar teman. Sejak kuliah mereka saling tahu cerita keluarga masing-masing. Lila sering datang dengan wajah kesal, mengeluhkan suaminya yang terlalu sibuk, terlalu cuek, atau terlalu diam. Hari ini pun Lila datang lebih dulu, tapi berbeda dari biasanya. Ia tampak gelisah. Jarinya berulang kali merapikan rambut, lalu mengecek ponsel, lalu menyesap minum tanpa benar-benar haus. "Kamu kenapa?" tanya Mutia lembut. Biasanya paling semangat curhat. Lila tersenyum tipis, agak dipaksakan. "Nggak apa-apa. Cuma lagi banyak pikiran." Mutia mengangguk. Afgan lembur lagi. Ia tahu Afgan, suami Lila, orangnya tenang dan pekerja keras. Lila sering merasa diabaikan karenanya. Iya, kerjaan," jawab Lila cepat, lalu mengalihkan pandangan. Mutia ragu sejenak, lalu berkata santai, "Raka juga lagi sering lembur. Akhir-akhir ini malah tiap hari." Kalimat itu membuat Lila refleks mengangkat kepala. Ekspresinya berubah sepersekian detik, seperti kaget yang buru-buru disembunyikan. "Oh ya," katanya terlalu datar. Mutia menangkap nada itu. Hatinya berdesir. "Kamu pernah lihat dia di kantor? Kan gedungnya satu area sama tempat Afgan." Lila tertawa kecil, tapi tawanya kering. "Ih, aku mana merhatiin suami orang di kantor. Urusanku aja banyak." Jawaban itu wajar,
Tapi cara Lila memutar sendok di gelasnya tanpa henti membuat Mutia merasa ada jarak yang tak biasa. Lila biasanya paling antusias membahas hal-hal kecil, apalagi kalau menyangkut kehidupan rumah tangga. Sekarang justru seperti ingin menghindar. Mutia memaksakan senyum. Ia tidak ingin menuduh tanpa alasan. Lila sahabatnya. Raka suaminya. Dua orang terdekat dalam hidupnya. Mencurigai mereka terasa seperti mengkhianati hubungan sendiri. Obrolan mereka tidak berlangsung lama. Lila buru-buru pamit dengan alasan ada janji lain. Bahkan peluk perpisahan yang biasanya hangat terasa sekilas dan kaku. Mutia duduk sendiri setelah Lila pergi. Tangannya memegang gelas. Tapi pikirannya jauh. Ia mencoba menyusun logika. Dua orang sibuk, jadwal padat, dunia kerja memang kejam. Namun perasaan tidak selalu tunduk pada logika. Ia mulai mengingat hal-hal kecil. Raka kini lebih protektif pada ponselnya. Lila kadang sulit dihubungi di jam tertentu. Dan ada kesamaan waktu yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Mutia menghela napas panjang. Kamu terlalu banyak berpikir. Ia membayar lalu keluar kafe. Di parkiran, langkahnya melambat. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran berani muncul utuh di kepalanya. Pikiran yang sejak tadi ia potong sebelum selesai. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak ingin aku lihat? Dada Mutia terasa berat. Ia tidak punya bukti, hanya rasa tak tenang. Tapi rasa itu nyata. Di dalam mobil, ia menatap layar ponselnya. Nama Raka ada di daftar panggilan terakhir. Jarinya hampir menekan tombol telepon. Hampir bertanya dia di mana. Sedang apa? Dengan siapa? Namun ia berhenti. Jika ia bertanya sekarang, Raka pasti punya jawaban. Dan jawaban itu mungkin akan membuatnya tenang, atau justru membuatnya terlihat curiga. Mutia menarik tangannya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, ia memilih tidak bertanya. Sebagai gantinya, sebuah keputusan kecil muncul, halus tapi berisiko. Malam ini, ia akan benar-benar memperhatikan. Bukan sebagai istri yang percaya sepenuhnya, tapi sebagai seseorang yang ingin memastikan hatinya tidak dibohongi. Perasaan bersalah menyusul keputusan itu. Tapi rasa takut dibohongi lebih besar. Mutia menyalakan mesin mobil. Dan untuk pertama kalinya, pulang ke rumah tidak terasa sama lagi. Pulang ke rumah malam itu, Mutia tidak lagi berjalan otomatis seperti biasanya. Ia sadar pada setiap detail. Suara kunci di tangannya, lampu teras yang sedikit berkedip, bahkan aroma sabun lantai yang tadi pagi ia pakai. Semua terasa terlalu jelas, seolah pikirannya mencari pegangan agar tidak tenggelam dalam kecurigaan yang kemarin ia putuskan untuk simpan sendiri. Keputusan itu masih menempel di dadanya, memperhatikan tanpa menuduh. Raka sudah di rumah lebih dulu, hal yang jarang terjadi belakangan ini. Sepatunya tergeletak rapi di rak. Tas kerjanya di kursi makan. Dari kamar mandi terdengar suara air. Mutia berhenti di ambang dapur. Sedikit lega sekaligus bingung. Bagian kecil dalam dirinya berharap semua hanya kebetulan yang ia rangkai berlebihan. Ia mulai menyiapkan makan malam. Gerakan tangannya terlatih, tapi pikirannya sibuk mengulang potongan-potongan kejadian. Wajah gelisah Lila, jawaban singkat Raka, jam pulang yang berubah. Ia mencoba netral, seperti janjinya pada diri sendiri. Suara pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar sambil mengeringkan rambut. Wangi, katanya singkat, mencium aroma masakan. Kebetulan kamu pulang cepat, jawab Mutia, berusaha terdengar biasa. Raka mengangguk. Meeting diundur besok. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada cerita tambahan. Hanya potongan kalimat yang berhenti sebelum Mutia sempat merasa dekat. Mereka makan dengan tenang. Raka sesekali membuka ponselnya di meja, membalas pesan cepat. Dulu, ia sering bercerita tentang siapa yang menghubunginya. Rekan kerja, klien, atau Dito dari kantornya yang cerewet. Sekarang, layar ponsel itu seperti wilayah pribadi yang tertutup. Setelah makan, Raka bangkit. Aku ambil jaket di kamar.
Mau turun sebentar ke minimarket. Ponselnya tertinggal di meja makan. Layar masih menyala redup. Mutia tidak berniat menyentuhnya. Ia hanya membereskan piring, menumpuknya di wastafel. Namun saat ia kembali melewati meja, layar ponsel itu menyala terang disertai getar singkat. Sebuah notifikasi muncul. Nama pengirimnya hanya simbol hati putih tanpa nama kontak. Kangen. Tadi kamu dingin banget sih. Langkah Mutia terhenti. Matanya terpaku tanpa sadar. Ia bahkan tidak langsung memproses kalimat itu sebagai sesuatu yang nyata. Seolah otaknya butuh waktu untuk mengakui apa yang dilihatnya. Getaran kecil merambat dari ujung jarinya ke dada. Ia tidak membuka pesan itu. Tidak menyentuh layar. Hanya menatap sampai layar kembali gelap. Suara langkah Raka mendekat dari kamar. Mutia refleks mundur setengah langkah. Seperti anak kecil yang takut ketahuan berdiri di tempat yang salah. Raka mengambil jaket, lalu meraih ponselnya. Ia sempat melihat layar yang sudah mati, tapi ekspresinya tidak berubah. Aku turun sebentar, katanya. Mutia mengangguk. Pintu tertutup. Baru setelah itu ia menyadari napasnya tertahan sejak tadi. Pikiran pertama yang muncul bukan marah, melainkan penjelasan. Mungkin salah kirim. Mungkin bercanda. Mungkin teman kantor. Namun kata, kangen, dan nada manja di pesan itu tidak terasa profesional. Mutia berdiri lama di dekat meja makan. Ada perasaan asing di dadanya. Bukan sekadar curiga, tapi seperti tanah di bawah kakinya sedikit bergeser. Raka kembali 15 menit kemudian. Membawa kantong plastik berisi minuman kaleng. Wajahnya santai, terlalu santai. Mutia memutuskan tidak menunda. Suaranya pelan saat berkata, tadi ponselmu bunyi. Raka menoleh. Oh ya. Ada pesan masuk. Dari siapa? Mutia menatapnya. Aku nggak tahu. Namanya cuma simbol hati. Kalimat itu membuat Raka berhenti membuka kaleng. Hanya sepersekian detik. Tapi Mutia melihatnya. Lalu Raka menghela napas pendek. Kamu ngecek ponselku. Aku cuma lihat notifikasi di layar. Jawab Mutia cepat. Nggak buka apa-apa. Raka tertawa kecil. Tapi nadanya tipis. Mutia. Mutia. Kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini? Pertanyaan itu seperti dibalikan padanya. Aku cuma nanya. Kata Mutia. Ini yang aku nggak suka, lanjut Raka. Kamu jadi gampang curiga. Orang kirim pesan aja dipikir macem-macem. Mutia diam. Raka menatapnya, lalu berkata lebih pelan tapi menusuk. Kamu kurang percaya diri ya sekarang? Ngerasa nggak cukup buat aku. Kalimat itu jatuh tepat di titik yang paling rapuh. Mutia tidak langsung menjawab. Ada memori lama yang tiba-tiba muncul. Mantannya dulu yang pergi tanpa penjelasan, meninggalkannya dengan pertanyaan tentang apa yang kurang dari dirinya. Ia ingat bagaimana lama sekali ia membangun kembali rasa percaya diri itu sebelum menikah dengan Raka. Dan sekarang, Raka menyentuh luka yang sama seolah itu kesalahannya. Aku cuma istrimu yang lihat pesan aneh di ponsel suaminya, kata Mutia pelan. Raka mengangkat bahu. Kalau kamu percaya aku, hal kecil gitu nggak dibesar-besarkan. Tidak ada penjelasan tentang pesan itu. Tidak ada klarifikasi. Hanya pengalihan. Mutia mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena tenaganya seperti disedot. Ia tidak ingin terlihat dramatis. Tidak ingin dianggap istri posesif. Namun sesuatu berubah di dalam dirinya. Jika kemarin ia hanya memperhatikan, sekarang ia mulai merasa harus berjaga. Malam itu di tempat tidur, Raka sudah tertidur membelakanginya. Mutia menatap langit-langit kamar. Kata-kata, kurang percaya diri, terus terngiang. Apakah ini benar tentang dirinya? Atau ini cara Raka membuatnya meragukan diri sendiri? Mutia menoleh ke arah tas kerja Raka di kursi. Biasanya ia tak pernah peduli isinya. Itu wilayah Raka. Tapi malam ini,
Sebuah pilihan kecil muncul, lebih berani dari keputusan kemarin. Besok, ia akan mulai mencatat jam pulang Raka. Hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk memastikan ia tidak membayangkan sesuatu. Keputusan itu membuat dadanya berdebar. Mutia memejamkan mata, sadar satu hal. Ia mulai melangkah ke wilayah yang bisa mengubah pernikahannya. Dan ia tidak yakin siap dengan apa yang mungkin ia temukan. Mutia tidak benar-benar tidur malam itu. Keputusan kecil yang ia buat, mencatat jam pulang Raka, terus berputar di kepalanya seperti sesuatu yang salah sekaligus perlu. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan gerakan tenang yang dipaksakan. Raka keluar kamar dengan wajah segar, seolah tidak ada percakapan apapun semalam. Ia bahkan sempat bercanda soal kopi yang terlalu pahit. Mutia menanggapi secukupnya. Ia tidak lagi mencari penjelasan. Ia hanya memperhatikan jam berangkat Raka. Cara ia mengecek ponsel sebelum memasukkan ke saku. Kemeja yang dipilihnya lebih rapi dari biasanya untuk hari tanpa meeting penting. Semua terekam di kepala Mutia tanpa ia tulis, tapi terasa seperti catatan tak terlihat. Pulang malam lagi kayaknya, kata Raka sambil memakai sepatu. Lembur? Tanya Mutia datar. Biasalah. Tidak ada detail. Tidak ada cerita. Mutia hanya mengangguk. Setelah pintu tertutup, rumah terasa terlalu sunyi. Ia menatap meja makan beberapa detik sebelum akhirnya meraih ponsel dan mengetik pesan ke ibunya. Bu, hari ini ke rumah ibu boleh? Balasan datang cepat. Tentu. Kamu kenapa? Mutia tidak menjawab pertanyaan itu. Rumah Bu Ratna selalu beraroma minyak kayu putih dan bunga melati. Aroma yang dulu menenangkan, sekarang justru membuat Mutia merasa seperti anak kecil yang kembali membawa masalah. Ibunya membuka pintu dengan senyum hangat. Tumben datang pagi-pagi. Raka kerja. Mutia mengangguk. Iya, Bu. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Ratna menyuguhkan teh hangat, lalu memandang putrinya lebih lama dari biasa. Tatapan seorang ibu yang sudah hafal perubahan kecil di wajah anaknya. Kamu capek pikiran, katanya langsung. Mutia mencoba tersenyum. Cuma kurang tidur. Bu Ratna tidak langsung percaya. Ada masalah sama Raka. Pertanyaan itu membuat dada Mutia mengencang. Ia tidak berniat membuka semuanya. Tapi kata-kata keluar pelan. Raka akhir-akhir ini sering lembur. Pulang malam terus. Terus, ia berhenti, menimbang. Kadang aku ngerasa dia beda. Beda gimana? Lebih tertutup. Bu Ratna menghela napas pendek, bukan kaget, lebih seperti sudah menyiapkan jawaban. Mutia, rumah tangga itu panjang. Suami capek kerja. Wajar kalau berubah mood. Mutia menunduk. Jarinya meremas ujung baju. Tapi kalau ada yang disembunyikan. Ibunya menatapnya tajam. Kamu nuduh. Aku nggak nuduh. Bu, aku cuma curiga. Potong Bu Ratna lembut tapi tegas. Curiga itu awal rusaknya rumah tangga kalau nggak dikendalikan. Mutia terdiam. Bu Ratna melanjutkan. Suaranya lebih pelan, seperti menasihati sekaligus mengingatkan. Istri itu tugasnya menjaga nama baik suami. Jangan sampai suami merasa tidak dipercaya di rumahnya sendiri. Kalimat itu menekan sesuatu di dada Mutia. Kalau memang ada yang mengganggu pikiranmu, bicarakan baik-baik. Bukan mengawasi, bukan mencari-cari, tambah ibunya. Dan jangan cerita ke orang lain. Mempermalukan suami itu dosa rumah tangga paling cepat meretakan. Mutia mengangguk pelan. Ia tahu ibunya bicara dari pengalaman hidup. Dari generasi yang percaya rumah tangga harus dijaga bahkan dengan mengorbankan perasaan sendiri. Namun hatinya tidak sepenuhnya lega. Ia datang mencari ketenangan, tapi pulang membawa beban baru. Rasa bersalah karena curiga. Dalam perjalanan pulang, Mutia memandangi jalan tanpa benar-benar melihatnya. Kata-kata ibunya terngiang. Istri harus sabar. Jangan mempermalukan suami.
Apakah mencatat jam pulang termasuk tidak sabar? Apakah memperhatikan berarti tidak percaya? Sesampainya di rumah, Mutia berdiri lama di depan pintu sebelum masuk. Ia menarik napas, membuat keputusan kecil. Ia tidak akan bertanya apapun ke Raka dulu. Ia akan diam seperti saran ibunya. Tapi diam bukan berarti buta. Malamnya, Raka pulang pukul 22.35. Mutia melirik jam dinding secara refleks. Angka itu tersimpan di kepalanya. Raka tampak wangi, bukan aroma kantor, tapi parfum yang jarang ia pakai untuk kerja. Mutia tidak berkomentar. Ia hanya menyuguhkan makan. Saat Raka duduk, ponselnya diletakkan terbalik di meja. Dulu tidak pernah begitu. Hal kecil, tapi jelas. Besok aku mungkin lebih malam, kata Raka sambil makan. Mutia mengangguk. Iya. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada nada menuntut. Raka tampak lega, seolah rumah kembali aman baginya. Namun di balik sikap tenang Mutia, matanya mulai jeli. Ia melihat bagaimana Raka kini sering tersenyum kecil saat membaca ponsel. Bagaimana ia membawa ponsel bahkan ke kamar mandi. Bagaimana ia jarang bercerita. Perubahan-perubahan kecil itu seperti titik-titik yang belum terhubung, tapi sudah membentuk pola samar. Malam itu, saat Raka tertidur, Mutia duduk di tepi ranjang. Ia membuka catatan di ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia menuliskan. Senin, pulang pukul 22.35, parfum beda. Jarinya sempat ragu sebelum menekan simpan. Rasa bersalah muncul. Seolah ia mengkhianati kepercayaan suaminya. Tapi di bawah rasa bersalah itu, ada sesuatu yang lebih kuat. Kebutuhan untuk melindungi hatinya sendiri. Mutia menatap Raka yang tertidur pulas. Wajah pria itu terlihat damai, tidak seperti seseorang yang menyimpan rahasia. Dan justru itu yang paling menakutkan. Ia mematikan lampu, tapi matanya tetap terbuka dalam gelap. Keputusan kecil lain muncul, lebih berisiko dari sebelumnya. Jika besok Raka lembur lagi, Mutia ingin tahu di mana kantornya benar-benar menahannya. Bukan bertanya, tapi melihat sendiri. Pikiran itu membuat jantungnya berdebar keras. Untuk pertama kalinya, Mutia sadar, ia mulai melangkah keluar dari peran istri yang hanya menunggu. Dan sekali melangkah, mungkin ia tidak bisa kembali. Mutia tidak pernah membayangkan dirinya menjadi orang yang menunggu di balik tirai, memperhatikan jam seperti menghitung mundur sesuatu yang bisa melukai. Namun sejak ia menulis catatan kecil di ponselnya, waktu terasa berubah fungsi, bukan lagi rutinitas, tapi petunjuk. Sore itu Raka berangkat kerja seperti biasa. Kemeja biru muda, sepatu hitam mengilap, dan parfum yang sama seperti 2 malam terakhir. Mutia berdiri di dekat pintu, memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Pulang malam lagi, kata Raka sambil meraih kunci mobil. Mutia mengangguk. Iya. Hati-hati di jalan. Nada suaranya datar, nyaris terlalu tenang. Raka tampak tidak curiga. Ia bahkan sempat mengecup kening Mutia singkat. Gestur yang dulu membuat Mutia merasa dicintai, sekarang justru menimbulkan tanya. Setelah pintu tertutup, Mutia menunggu 5 menit. Ia tidak langsung bergerak. Ia memberi waktu agar keputusannya tidak terasa impulsif. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya saat ia meraih tas dan kunci mobilnya sendiri. Ia tidak menyebut ini mengikuti. Ia menyebutnya memastikan. Mobil Raka mudah dikenali. Mutia menjaga jarak beberapa kendaraan di belakang, berusaha tampak seperti pengendara biasa. Tangannya sedikit berkeringat di setir. Beberapa kali ia hampir berbalik arah, teringat nasihat ibunya tentang kepercayaan. Tapi bayangan notifikasi dengan simbol hati itu muncul lagi. Raka tidak menuju area kantor. Belokannya berbeda. Mutia mulai sadar jalur ini mengarah ke kawasan apartemen dan pusat hiburan, bukan gedung perkantoran. Perutnya terasa mengeras. Mungkin meeting di luar, pikirnya. Mencoba adil. Mobil Raka akhirnya masuk ke pelataran sebuah apartemen modern yang tidak pernah Raka sebutkan.
Mutia memperlambat laju, membiarkan satu mobil masuk di antara mereka agar tidak mencolok. Ia ikut masuk beberapa menit kemudian sebagai pengunjung. Area parkir basement cukup ramai. Mutia melihat mobil Raka berhenti di baris B12. Ia tidak langsung mendekat. Ia mematikan mesin di sudut berbeda, bersembunyi di balik pilar beton. Dari kejauhan, ia melihat Raka turun. Pria itu tidak tampak seperti orang yang kelelahan setelah lembur. Langkahnya ringan. Ia bahkan merapikan rambut di kaca jendela mobil sebelum berjalan menuju lift. Mutia menunggu sampai Raka menghilang di balik pintu lift. Dadanya bergemuruh. Ini bukan kantor. Ini bukan tempat meeting biasa. Ia keluar dari mobil perlahan, pura-pura mengecek ponsel. Matanya terus mengawasi area lift. Pikirannya berisik dengan kemungkinan. Teman? Klien? Proyek? Lalu 5 menit kemudian, sebuah mobil lain masuk. Mutia awalnya tidak memperhatikan. Sampai pintu mobil itu terbuka dan sosok yang turun membuat napasnya tercekat. Lila. Sahabatnya mengenakan blus krem dan rok panjang, tampak rapi seperti hendak bertemu seseorang penting. Lila menoleh kanan kiri sekilas, lalu berjalan cepat menuju lift yang sama. Mutia membeku. Ia berharap dirinya salah lihat. Tapi cara Lila menggenggam ponsel dan menatap layar dengan senyum kecil itu terlalu familiar. Itu senyum yang dulu sering ia lihat saat Lila bercerita tentang sesuatu yang menyenangkan. Lift terbuka. Lila masuk. Pintu tertutup. Mutia tidak bergerak. Suara di sekitarnya terasa jauh. Deru mesin mobil lain, langkah orang-orang, semua seperti teredam. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri. 1 kebetulan masih bisa diterima. 2 kebetulan di tempat yang sama, di waktu yang hampir bersamaan, sulit disebut kebetulan. Pikirannya mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin mereka hanya bertemu teman berbeda di gedung yang sama. Mungkin ada acara. Mungkin. Namun bagian dalam dirinya yang paling jujur mulai gemetar. Ini bukan lagi rasa curiga yang samar. Ini rasa takut akan kebenaran. Mutia tidak naik lift. Ia tidak siap melihat lebih jauh. Kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai parkir. Ada dorongan untuk lari, untuk pulang dan berpura-pura tidak tahu apapun. Tapi ada juga dorongan lain, lebih sunyi, lebih kuat, untuk mengingat detail tempat ini. Ia menoleh, mencatat nama apartemen di papan petunjuk. Mengingat lantai lift berhenti terakhir yang sempat ia lihat di layar. 17. Bukan bukti, tapi petunjuk. Tangannya gemetar saat membuka pintu mobil. Ia duduk di kursi kemudi tanpa langsung menyalakan mesin. Matanya terasa panas, tapi air mata tidak jatuh. Perasaan yang datang bukan sedih duluan, melainkan ngeri. Ngeri karena kemungkinan terburuk mulai punya bentuk. Jika ini benar, yang mengkhianatinya bukan 1 orang, tapi 2. Orang yang ia percayai sebagai pasangan hidup dan sahabat. Mutia menyalakan mesin mobil. Ia tidak menunggu, tidak memeriksa, tidak membuat keributan. Ia pulang dengan kepala penuh suara. Di rumah, ia duduk di tepi ranjang dalam gelap. Jam menunjukkan pukul 21.10. Raka pasti belum pulang beberapa jam lagi jika mengikuti pola lembur-nya. Mutia membuka ponselnya, menatap catatan kecil yang ia buat beberapa hari terakhir. Untuk pertama kalinya, ia menambahkan sesuatu yang berbeda. Rabu, masuk apartemen Arunika, lantai sekitar 17. Jarinya berhenti di atas layar. Keputusan kecil berikutnya muncul. Lebih berbahaya dari sekadar mencatat. Ia membuka aplikasi pesan, mencari nama Lila. Jempolnya sempat melayang di atas tombol ketik. Jika ia bertanya langsung, semuanya bisa berubah malam ini. Mutia menarik napas panjang. Lalu, alih-alih mengirim pesan, ia menutup aplikasi. Belum. Ia belum siap mendengar kebohongan yang mungkin terlalu rapi. Sebagai gantinya, sebuah keputusan lain terbentuk, diam tapi tajam. Besok,
Jika Raka kembali, lembur, Mutia akan datang lebih awal ke apartemen itu. Bukan hanya melihat siapa yang masuk, tapi memastikan siapa yang keluar bersama. Keputusan itu membuat dadanya berdebar keras. Dan untuk pertama kalinya, Mutia sadar, ia tidak lagi sekadar curiga. Ia sedang mendekati kebenaran yang bisa menghancurkan hidupnya. Mutia tiba di apartemen itu lebih cepat dari hari sebelumnya. Matahari bahkan belum sepenuhnya turun ketika ia sudah memarkir mobil di sudut basement yang sama. Ia memilih tempat di balik pilar besar, cukup jauh dari jalur utama, tapi masih memberi pandangan ke arah lift. Keputusan yang ia buat semalam terasa nyata sekarang. Bukan lagi sekadar pikiran di tempat tidur gelap, tapi tindakan yang membawanya ke sini, ke ruang parkir dingin dengan lampu putih pucat dan gema langkah orang asing. Ia mematikan mesin. Sunyi langsung menekan telinganya. Tangannya menggenggam ponsel, tapi bukan untuk bermain. Ia membuka catatan kecilnya, membaca ulang tulisan kemarin. Apartemen Arunika. Lantai sekitar 17. Dadanya berdebar. Ada rasa bersalah yang terus mencoba naik. Rasa bersalah karena mengawasi suami sendiri. Tapi di bawahnya, ada rasa lain yang lebih kuat. Kebutuhan untuk tahu kebenaran. Jam di dashboard menunjukkan pukul 18.40. Jika polanya sama, Raka akan datang sekitar pukul 7. Mutia mencoba bernapas pelan. Ia tidak tahu berapa lama harus menunggu. Ia juga tidak tahu apakah dirinya siap melihat apapun yang mungkin terjadi. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa lagi hanya diam di rumah. Waktu berjalan lambat. Beberapa mobil masuk dan keluar. Beberapa penghuni apartemen berjalan sambil tertawa, membawa belanjaan, hidup dalam dunia mereka masing-masing. Dunia yang terasa jauh dari milik Mutia. Pukul 19.12, mobil Raka masuk. Mutia langsung mengenali plat nomornya. Tubuhnya menegang otomatis. Ia merunduk sedikit, pura-pura mencari sesuatu di tas agar wajahnya tidak terlihat jelas. Raka turun seperti kemarin, tenang, tidak tergesa. Ia melihat ponselnya sambil berjalan ke lift. Ada senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang tidak pernah ia bawa pulang akhir-akhir ini. Mutia menunggu sampai lift menutup. Ia tidak mengikuti. Hari ini tujuannya bukan mengejar, tapi memastikan. Memastikan apa yang kemarin masih bisa ia sebut dugaan. 1 jam berlalu. Lalu 2. Mutia tidak menyalakan musik. Ia tidak membuka media sosial. Ia hanya menunggu. Setiap menit seperti menetes pelan di dadanya. Di sela menunggu, kenangan-kenangan kecil muncul tanpa diminta. Raka yang dulu menjemputnya saat hujan. Raka yang menghafal minuman favoritnya. Raka yang bilang ia takut kehilangan Mutia. Kenangan itu sekarang terasa seperti milik orang lain. Pukul 21.03. Lift terbuka. Mutia awalnya hanya melirik sekilas. Lalu napasnya berhenti. Raka keluar lebih dulu. Kemejanya sedikit kusut di bagian lengan. Rambutnya tak serapi saat datang. Ia tidak sendirian. Lila berjalan di sampingnya. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar teman. Bahu mereka hampir bersentuhan. Lila tertawa kecil sambil menyentuh lengan Raka sebentar. Sentuhan ringan yang terlalu akrab untuk seseorang yang selama ini memanggil Mutia, saudara sendiri. Raka menunduk sedikit ke arah Lila saat bicara. Ekspresinya lembut. Bukan wajah pria yang terpaksa menemani. Itu wajah nyaman. Dunia Mutia seperti kehilangan suara. Ia tidak menangis. Tidak marah. Justru kosong. Kosong yang menakutkan. Matanya mengikuti mereka tanpa berkedip. Ia melihat bagaimana Raka membukakan pintu mobil untuk Lila. Gestur sederhana, tapi penuh perhatian. Gestur yang belakangan jarang ia terima. Lila masuk ke mobilnya sendiri yang parkir tak jauh. Tapi sebelum itu mereka sempat berdiri beberapa detik, bicara pelan. Raka tersenyum. Lila membalas dengan tatapan hangat yang terlalu pribadi. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Tapi justru itu yang membuatnya nyata.
Hubungan yang sudah nyaman, bukan sembunyi-sembunyi terburu. Mutia menggenggam setir sampai buku jarinya memutih. Ada dorongan besar untuk keluar dari mobil, memanggil nama mereka, menuntut penjelasan. Namun bayangan ibunya muncul. Jangan mempermalukan suami. Dan lebih dari itu, jika ia meledak sekarang, mereka bisa menyangkal. Memutar cerita. Membuatnya terlihat gila. Tidak. Jika ada yang akan hancur, Mutia ingin hancur dengan mata terbuka, bukan dalam kebingungan. Ia menunduk, mengambil ponsel. Tangannya gemetar saat membuka kamera. Dari celah kecil di balik pilar, ia mengambil beberapa foto. Raka berdiri dekat Lila. Raka membuka pintu mobil. Lila tersenyum padanya. Bukan bukti sempurna. Tapi bukan lagi kecurigaan kosong. Lampu mobil Lila menyala. Ia pergi lebih dulu. Raka menyusul beberapa menit kemudian. Mutia tetap diam di tempatnya sampai area parkir kembali biasa. Sampai suara di kepalanya sedikit mereda. Saat akhirnya ia menyalakan mesin, ada satu hal yang ia sadari. Hatinya memang retak, tapi pikirannya justru lebih jernih. Pengkhianatan itu nyata. Namun ia belum tahu sejauh apa. Di rumah, Mutia tiba lebih dulu dari Raka. Ia mandi, berganti pakaian, dan duduk di ruang tamu dengan wajah tenang yang ia latih di depan cermin. Pukul 22.10. Raka masuk. Lembur capek banget, keluhnya sambil melepas sepatu. Mutia menatapnya sebentar. Ia melihat pria yang sama yang tadi tertawa di parkiran. Wajahnya bisa berubah secepat itu. Iya, pasti capek, jawab Mutia pelan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada sindiran. Raka tampak lega, mengira semuanya aman. Malam itu, saat Raka tertidur, Mutia membuka ponselnya. Ia memindahkan foto-foto tadi ke folder tersembunyi. Lalu ia menambahkan catatan. Bersama Lila. Terlalu dekat untuk kebetulan. Jarinya berhenti. Keputusan kecil berikutnya muncul. Lebih dingin. Lebih berbahaya. Ia tidak akan konfrontasi. Belum. Ia akan mengumpulkan bukti sampai tidak ada celah bagi kebohongan. Mutia mengunci ponselnya. Dadanya sakit, tapi pikirannya tegas. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya ingin tahu. Ia ingin siap jika harus pergi. Dan pikiran itu, lebih dari apapun, membuat malam terasa panjang dan asing. Pikiran Mutia tidak lagi berisik seperti kemarin. Justru tenang dengan cara yang membuatnya sendiri takut. Tenang seperti permukaan air yang menyembunyikan arus kuat di bawahnya. Ia sudah melewati fase kaget. Yang tersisa sekarang adalah kebutuhan untuk tahu seberapa dalam kebohongan itu berjalan. Pagi itu Raka mandi lebih lama dari biasa. Ponselnya tertinggal di atas meja kerja di kamar. Layar menyala karena alarm pengingat rapat. Mutia awalnya hanya berniat mematikan alarm agar tidak terus berbunyi. Hanya itu. Namun saat ia meraih ponsel, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Simbol hati putih itu lagi. Nanti jangan lupa kabarin kalau sudah di rumah. Aku nggak suka nunggu tanpa kabar. Kalimat itu terlalu akrab. Terlalu menuntut untuk sekadar rekan kerja. Jantung Mutia berdegup keras. Tapi wajahnya tetap datar. Ia melirik ke arah kamar mandi. Suara air masih mengalir. Waktunya sempit. Tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia menekan notifikasi itu. Layar terbuka ke ruang chat yang sudah penuh percakapan. Nama kontaknya masih simbol hati. Mutia tidak membaca semuanya. Ia tidak sanggup. Matanya hanya menangkap potongan-potongan kalimat. Semalam kamu beda. Aku kangen yang kemarin. Dia nggak curigakan. Napas Mutia tercekat di kalimat terakhir. Dia. Bukan nama. Bukan sapaan. Hanya dia. Seolah dirinya hanya penghalang, bukan istri. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tetap dingin. Ia tidak ingin tenggelam di rasa sakit sekarang. Rasa sakit bisa menyusul nanti.
Bukti harus didahulukan. Mutia membuka kamera ponselnya sendiri dan memotret layar chat itu. 1, 2, 3. Ia menggulir sedikit, mengambil bagian yang menunjukkan tanggal percakapan. Ternyata sudah berlangsung berminggu-minggu. Bukan baru. Bukan spontan. Ini pola. Ia cepat menutup chat, mengembalikan layar ke posisi awal, lalu meletakkan ponsel Raka tepat seperti tadi. Alarm sudah mati. Tidak ada jejak ia menyentuhnya. Beberapa detik kemudian, Raka keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Alarm bunyi tadi. Iya, aku matiin, jawab Mutia tenang. Raka mengangguk. Tidak curiga. Ia bahkan sempat tersenyum kecil sebelum berpakaian kerja. Mutia memandangi punggung suaminya itu. Ada rasa aneh, seperti melihat orang asing memakai wajah yang ia kenal. Siang harinya, Lila datang ke rumah tanpa janji. Ia membawa kue, seperti kebiasaannya jika ingin bercerita. Aku kangen kamu, kata Lila sambil memeluk Mutia hangat. Pelukan itu membuat tubuh Mutia kaku sepersekian detik. Lila tidak menyadarinya. Atau pura-pura tidak. Mereka duduk di ruang tamu. Lila mulai bercerita tentang Afgan yang akhir-akhir ini sibuk dan sulit diajak bicara. Nada suaranya mengeluh manja. Seperti biasa. Kadang aku ngerasa sendirian dalam pernikahan, katanya. Mutia menatap wajah sahabatnya itu. Wajah yang sama yang ia lihat tertawa di parkiran apartemen. Wajah yang sama yang mungkin menulis pesan-pesan di ponsel Raka. Aku ngerti, jawab Mutia pelan. Ia ingin marah. Ingin bertanya. Ingin melihat apakah Lila bisa berbohong sambil menatap matanya. Tapi Mutia menahan diri. Lila mengambil tangan Mutia. Kamu beruntung punya Raka. Dia perhatian. Kelihatan sayang banget sama kamu. Kalimat itu menancap seperti duri. Mutia tersenyum tipis. Semoga. Lila tidak menunjukkan rasa bersalah. Tidak ada kegugupan seperti di kafe dulu. Ia bersikap hangat, peduli, bahkan memuji Mutia sebagai istri sabar. Dan justru itu yang membuat pengkhianatan terasa lebih dalam. Jika Lila bisa duduk di sini, minum teh di rumahnya, sambil menyembunyikan hubungan dengan suaminya, berarti ini bukan kesalahan sesaat. Ini pilihan yang diulang. Saat Lila pamit, ia memeluk Mutia lagi. Kamu sahabat terbaikku, katanya tulus. Mutia membalas pelukan itu. Tangannya dingin. Begitu pintu tertutup, Mutia bersandar di dinding. Untuk pertama kalinya hari itu, air matanya jatuh. Bukan deras. Hanya beberapa tetes yang keluar tanpa suara. Ia tidak lagi bertanya apakah ini perselingkuhan. Ia mulai bertanya sejak kapan. Malamnya, Mutia mengunci diri di kamar mandi. Ia membuka kembali foto-foto chat yang tadi ia ambil. Ia membaca lebih teliti sekarang. Tanggal-tanggalnya membuat perutnya mual. Beberapa percakapan terjadi di hari yang sama saat Raka bilang lembur. Bahkan ada pesan tengah malam ketika Raka tidur di sampingnya. Dua kehidupan berjalan paralel. Mutia memindahkan semua foto ke penyimpanan cloud dengan folder tersembunyi. Lalu ia menambahkan kata sandi. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Matanya terlihat lebih dewasa dalam beberapa hari terakhir. Satu kesadaran datang pelan tapi pasti. Ini bukan hubungan yang tergelincir. Ini hubungan yang dipelihara. Dan jika mereka bisa sejauh ini tanpa ketahuan, berarti mereka sudah nyaman berbohong. Mutia mengusap wajahnya. Rasa sakit masih ada, tapi kini ditemani sesuatu yang baru, kewaspadaan. Keputusan kecil berikutnya terbentuk. Jika ini melibatkan Lila, maka ada satu orang lagi yang berhak tahu. Afgan. Bukan untuk balas dendam. Bukan sekarang. Tapi karena kebenaran ini terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Mutia mengunci ponselnya. Ia belum menghubungi Afgan. Tapi untuk pertama kalinya, namanya masuk ke dalam rencana di kepalanya. Dan Mutia tahu, sekali ia melangkah ke arah itu, hidup 4 orang bisa berubah selamanya.
Nama Afgan sudah semalaman berputar di kepala Mutia seperti pintu yang setengah terbuka, mengundang sekaligus menakutkan. Ia tahu, begitu pintu itu didorong, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Pagi itu ia duduk lama di tepi ranjang setelah Raka berangkat kerja. Ponselnya ada di tangan. Layar menampilkan nomor Afgan yang ia dapat dari Lila dulu saat mereka pernah merencanakan makan malam berempat. Dulu nomor itu terasa biasa. Sekarang terasa seperti garis batas antara diam dan kebenaran. Mutia mengetik pesan pendek. Mas Afgan, saya Mutia, istrinya Raka. Bisa ketemu sebentar? Ada hal penting soal Raka dan Lila. Ia membaca ulang kalimat itu 3 kali. Terlalu langsung. Terlalu berbahaya. Namun jika ia berputar-putar, ia mungkin akan kehilangan keberanian. Pesan terkirim. Balasan datang hampir 10 menit kemudian. Soal apa ya? Mutia menelan ludah. Jarinya terasa dingin. Lebih baik bicara langsung. Ini penting untuk Mas Afgan juga. Hening lagi. Lalu alamat sebuah kafe dekat kantor Afgan muncul. Jam 12. Saya ada waktu sebentar. Tidak ada tanda curiga. Tidak ada tanda ia sudah tahu. Justru itu membuat dada Mutia makin berat. Kafe itu tidak ramai saat Mutia datang. Pendingin ruangan terlalu dingin. Atau mungkin tubuhnya yang gemetar. Ia memilih meja di sudut. Ponselnya ia genggam seperti pegangan terakhir. Afgan datang tepat waktu. Pria itu mengenakan kemeja kerja rapi. Wajahnya tenang seperti seseorang yang terbiasa mengatur emosi. Ia mengenal Mutia dari beberapa pertemuan singkat, suami dari sahabat istrinya. Mutia, sapanya sopan. Mutia berdiri sedikit. Mas Afgan, terima kasih sudah datang. Afgan duduk. Lila kenapa? Dia nggak bilang apa-apa. Pertanyaan itu langsung menunjukkan posisinya. Suami yang masih percaya istrinya baik-baik saja. Mutia menarik napas. Ia sudah menyiapkan kalimat, tapi saat momen tiba, kata-kata terasa berat. Saya minta maaf kalau ini salah, katanya pelan. Tapi saya nggak bisa diam lagi. Afgan mengernyit kecil. Soal apa sebenarnya? Mutia membuka ponselnya. Tangannya benar-benar gemetar sekarang. Ia memilih foto paling netral dulu. Raka dan Lila di parkiran apartemen, berdiri terlalu dekat. Ia meletakkan ponsel di meja, memutarnya ke arah Afgan. Afgan melihat sekilas. Lalu tersenyum kecil, seperti menemukan penjelasan sederhana. Oh, ini? Mungkin kebetulan ketemu. Apartemen itu banyak penghuni. Nada suaranya ringan. Rasional. Suami yang belum punya alasan untuk curiga. Mutia mengangguk pelan. Ia sudah menduga reaksi itu. Jika posisi mereka ditukar, mungkin ia juga akan menyangkal dulu. Awalnya saya juga pikir begitu. Katanya tenang. Makanya saya nggak langsung bicara ke siapa-siapa. Ia menggeser ke foto berikutnya. Raka membukakan pintu mobil untuk Lila. Wajah mereka dekat dan santai. Afgan tidak langsung bicara. Senyumnya memudar sedikit, tapi belum hilang. Mereka teman juga kan? Katanya, kali ini lebih pelan. Mutia menelan napas. Ini bagian paling menyakitkan. Ia membuka foto chat. Potongan pesan yang tidak menampilkan nama, tapi jelas bernada mesra. Ia memperbesar bagian tanggal dan kalimat. Dia nggak curiga kan? Mutia tidak perlu menjelaskan siapa dia. Afgan membaca. Sekali. Lalu lagi. Wajahnya berubah perlahan. Seperti langit cerah yang tertutup awan. Rahangnya menegang. Tangannya yang tadi santai di meja kini mengepal kecil. Itu, dari ponsel Raka? Tanyanya. Iya. Hati putih itu. Lila suka pakai emoji itu. Gumamnya tanpa sadar. Kalimat itu bukan untuk Mutia. Itu pengakuan kecil pada dirinya sendiri. Mutia tidak menambahkan apa-apa. Bukti berbicara sendiri. Afgan menyandarkan punggung.
Matanya tidak lagi melihat Mutia, tapi titik kosong di meja. Keheningan di antara mereka terasa berat, tapi bukan keheningan canggung, lebih seperti keheningan seseorang yang sedang merangkai ulang kenyataan. "Sejak kapan kamu tahu?" tanyanya akhirnya. "Beberapa hari," jawab Mutia jujur. "Saya kumpulkan bukti dulu supaya nggak salah." Afgan mengangguk pelan. Tidak marah, tidak meledak, justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuat Mutia melihat luka di baliknya. "Saya percaya sama Lila," katanya lirih. "Dia sering bilang saya terlalu sibuk, tapi saya pikir itu cuma keluhan istri." Mutia merasakan tusukan empati. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam pengkhianatan ini. "Mas Afgan boleh anggap saya salah," kata Mutia, suaranya lebih lembut. "Saya datang bukan buat bikin masalah. Saya cuma merasa Mas Afgan berhak tahu." Afgan menatapnya sekarang. Matanya tidak marah pada Mutia, hanya lelah. "Kalau ini benar," katanya pelan, "berarti bukan cuma kamu yang dibohongi." Mutia mengangguk. Pelayan datang menawarkan minum, tapi Afgan menggeleng tanpa melihat. Ia masih memandangi layar ponsel Mutia, seolah berharap tulisan di sana berubah. Tidak berubah. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang. "Saya nggak bisa langsung menuduh Lila, tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak lihat ini." Itu bukan penolakan lagi. Itu retakan pertama dalam kepercayaannya. Mutia merasa dadanya campur aduk, lega karena tidak dianggap gila, tapi juga semakin sadar betapa besar dampak langkahnya. Ia menyimpan kembali ponselnya. "Saya juga belum konfrontasi Raka." Afgan mengangguk. "Jangan dulu." Jawaban itu spontan, seolah nalurinya bekerja. "Kita pastikan dulu," lanjutnya lebih tenang. "Kalau salah, kita berhenti. Kalau benar." Ia tidak menyelesaikan kalimat. Mutia mengerti akhir kalimat itu terlalu berat diucapkan. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Tidak ada rencana balas dendam. Tidak ada sumpah dramatis. Hanya dua orang yang sama-sama dikhianati, duduk di meja kecil dengan kenyataan pahit di antara mereka. Saat berdiri untuk pergi, Afgan berkata pelan, "Terima kasih sudah jujur." Mutia tidak merasa seperti melakukan kebaikan. Ia merasa baru saja menyalakan api kecil. Di dalam mobil, Mutia memegang setir tanpa langsung menyalakan mesin. Dadanya terasa lebih ringan, tapi hidupnya terasa lebih rapuh. Sekarang bukan hanya rahasianya. Sekarang ada saksi. Dan saksi bisa mengubah arah segalanya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. "Pulang telat lagi ya. Meeting." Mutia menatap layar lama. Untuk pertama kalinya, pesan itu tidak membuatnya sedih. Hanya membuatnya semakin yakin. Ia tidak membalas. Sebagai gantinya, sebuah keputusan kecil tapi berbahaya terbentuk. Ia akan membiarkan Afgan mencari kebenarannya sendiri. Jika Afgan menemukan hal yang sama, maka ini bukan lagi kecurigaan Mutia. Ini fakta yang tidak bisa mereka tutupi. Mutia menyalakan mesin mobil. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja mengajak orang lain masuk ke badai yang belum selesai. Mesin mobil Mutia sudah mati sejak beberapa menit lalu. Tapi ia masih duduk diam di garasi rumah. Kata-kata Afgan di kafe tadi berulang di kepalanya. "Saya nggak bisa pura-pura nggak lihat ini." Kalimat itu seperti gema. Ia bukan lagi satu-satunya yang memikul curiga. Namun anehnya, berbagi beban tidak membuatnya lebih ringan. Justru sekarang semuanya terasa nyata. Jika Afgan mulai mencari, jika ia menemukan lebih banyak, maka kebenaran akan punya bentuk yang tidak bisa disangkal. Dan kebenaran, Mutia sadar, bisa meruntuhkan banyak hal sekaligus. Ponselnya bergetar. Nama Afgan muncul. Mutia ragu sepersekian detik sebelum mengangkat. "Maaf ganggu." Suara Afgan terdengar lebih berat dari tadi siang. Tidak marah, tapi seperti orang yang kelelahan menahan sesuatu di dada. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Mutia pelan. Hening sebentar,
Lalu Afgan berkata, "Saya baru ingat beberapa hal." Mutia tidak memotong. Ia bisa merasakan ini bukan sekadar cerita. 2 bulan terakhir Lila sering bilang ada kelas pilates malam. Saya pernah tawarkan antar. Dia menolak. Katanya malu kalau saya nunggu. Ia tertawa pendek tanpa humor. Saya percaya saja. Mutia meremas setir. 2 bulan. Itu bukan kesalahan sesaat. Itu pola. Ada juga, lanjut Afgan, dia ganti password ponsel. Alasannya karena teman kantornya usil. Saya pikir wajar. Setiap kalimat terasa seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Saya ini suami atau orang bodoh ya? Mutia? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu tidak meminta jawaban. Itu luka harga diri yang baru terasa. Mutia menelan napas. Mas Afgan bukan bodoh. Mas Afgan percaya sama istri sendiri. Itu bukan salah. Afgan diam cukup lama sampai Mutia pikir sambungan terputus. Saya merasa dipermainkan, katanya akhirnya. Lebih pelan. Bukan cuma soal dia mungkin selingkuh. Tapi karena saya seperti tidak dianggap. Mutia menutup mata sebentar. Ia mengerti rasa itu. Raka mungkin menyembunyikan sesuatu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kemungkinan dirinya dianggap tidak cukup penting untuk dihormati. Untuk pertama kalinya, rasa sakit Mutia berubah bentuk. Bukan hanya cemburu atau curiga, tapi terluka sebagai seseorang yang seharusnya dipercaya. Kita jangan gegabah, kata Mutia akhirnya. Kalimat itu keluar seperti keputusan yang menenangkan dirinya sendiri. Kalau kita meledak sekarang, mereka bisa menyangkal dan lebih hati-hati. Afgan menghela napas. Saya juga pikir begitu. Nada suaranya lebih stabil. Seolah kemarahan awalnya mengendap menjadi sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Kita butuh kepastian, bukan asumsi. Lanjutnya. Mutia mengangguk meski Afgan tidak bisa melihat. Kata kepastian terdengar menenangkan, tapi juga menakutkan. Kepastian berarti siap menerima hasil terburuk. Mas Afgan mau cari tahu bagaimana? Tanya Mutia. Ada acara kantor minggu depan, jawab Afgan. Lila bilang lembur sampai malam. Saya bisa cek benar atau tidak. Mutia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi perasaan. Ini mulai jadi langkah. Kalau Raka juga lembur hari itu. Gumamnya. Kalimat itu menggantung. Tapi maknanya jelas. 2 orang. 2 alasan lembur. 1 kemungkinan pertemuan. Kita cocokkan jadwal saja dulu, kata Afgan hati-hati. Tanpa menuduh. Tanpa drama. Mutia setuju. Rencana sederhana. Tapi risikonya besar. Jika benar, dunia mereka akan bergeser. Jika salah, mereka berdua bisa terlihat seperti pasangan paranoid. Setelah telepon ditutup, Mutia masuk rumah dengan langkah pelan. Rumah terasa sama. Sofa yang rapi, foto pernikahan di dinding, aroma pewangi ruangan yang lembut. Namun ada jarak tak terlihat antara dirinya dan semua itu. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah, tapi masih sempat tersenyum kecil. Kamu sudah makan? Tanyanya. Mutia mengangguk. Ia memperhatikan wajah suaminya lebih lama dari biasanya. Mencari tanda bersalah, tanda berbohong, sesuatu. Tidak ada yang mencolok. Dan justru itu membuatnya gelisah. Orang yang berbohong tidak selalu terlihat bersalah. Kadang mereka terlihat biasa saja. Aku minggu depan mungkin lembur beberapa hari, kata Raka sambil membuka kancing manset. Lagi banyak proyek. Kalimat itu seperti jarum kecil di dada Mutia. Ia menjaga wajahnya tetap datar. Hari apa? Raka menyebut 2 hari. Salah satunya hari yang disebut Afgan. Kepala Mutia terasa berdengung pelan. Ya sudah, jawabnya singkat. Ia tidak bertanya lagi. Tidak menuduh. Tidak menunjukkan apa-apa. Tapi di dalam, sesuatu berubah. Curiganya kini punya tanggal.
Malam itu, saat Raka sudah tidur, Mutia duduk di tepi ranjang menatap ponselnya. Chat dengan Afgan masih terbuka. Ia bisa berhenti sekarang. Menganggap semua ini kebetulan. Menyelamatkan ketenangan rumahnya, meski mungkin palsu. Atau ia bisa melangkah sedikit lagi dan siap melihat sesuatu yang mungkin menghancurkan. Jarinya bergerak pelan mengetik pesan. Hari Rabu depan Raka lembur. Balasan Afgan datang cepat. Lila juga bilang lembur Rabu. Mutia menatap layar lama. Detak jantungnya terasa di telinga. Di titik itu, ia membuat keputusan kecil yang terasa seperti berdiri di tepi jurang. Kalau begitu, kita cek malam itu. Pesan terkirim. Tidak bisa ditarik kembali. Mutia mematikan layar ponsel dan berbaring, menatap langit-langit gelap. Ia tidak merasa marah malam ini. Ia merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang pasti. Dan yang pasti, kadang lebih menakutkan daripada curiga. Rabu terasa semakin dekat. Tapi bagi Mutia waktu justru berjalan lambat. Sejak pesan terakhir dengan Afgan malam itu, pikirannya seperti dipenuhi jam berdetak. Setiap detik mengingatkannya bahwa ia sedang menunggu sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, merapikan rumah, menjawab pesan Lila yang masih terdengar ceria seperti sahabat tanpa beban. Justru itu yang membuat dada Mutia terasa sesak. Bagaimana seseorang bisa terdengar begitu tulus sambil mungkin menyimpan rahasia sebesar itu? Ponselnya bergetar saat ia sedang melipat pakaian. Nama Afgan muncul. Mutia mengangkat cepat. Naluri cemasnya langsung aktif. Mas. Maaf menghubungi pagi-pagi, kata Afgan. Suaranya terdengar tegang, seperti menahan sesuatu. Saya barusan ditelepon Dito. Mutia mengernyit. Nama itu asing. Dito teman kantor saya, lanjut Afgan, seolah membaca kebingungannya. Dia satu divisi dengan Raka. Kami pernah ketemu di acara kantor keluarga. Orangnya blak-blakan. Nada blak-blakan itu terasa seperti peringatan. Ada apa, Mas? Tanya Mutia pelan. Afgan menarik napas. Dia tidak tahu soal masalah saya. Dia cuma cerita biasa. Katanya Raka akhir-akhir ini sering izin keluar kantor di jam tertentu. Mutia menggenggam kaus yang belum terlipat. Jam berapa? Tanyanya. Meski sebagian dirinya sudah takut tahu. Jam yang sama dengan Lila sering. Kelas Pilates. Kalimat itu jatuh tanpa perlu penekanan. Mutia tidak langsung menjawab. Otaknya seperti menolak menyambungkan fakta. Padahal semuanya sudah jelas terhubung. Dito bahkan bercanda, lanjut Afgan pahit. Bilang Raka paling jago cari alasan izin karena selalu di jam yang sama tiap minggu. Bukan lembur. Bukan proyek mendadak. Pola. Dan pola tidak lahir dari kebetulan. Mutia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Lututnya terasa lemas. Bukan karena terkejut, tapi karena dugaannya semakin punya bentuk. Selama ini ia berjalan dalam kabut. Sekarang kabutnya mulai menipis, memperlihatkan jurang di depan. Mas Afgan percaya Dito? Tanyanya akhirnya. Dia tidak punya alasan bohong. Dan dia tidak tahu apa-apa soal ini. Suara Afgan merendah. Justru itu yang bikin saya yakin. Mutia menutup mata. Ada rasa sakit baru yang muncul. Bukan ledakan, tapi tekanan pelan seperti air memenuhi ruang dada. Kepastian yang ia cari mulai datang, sedikit demi sedikit. Dan setiap potongan kepastian itu melukai. Mutia, panggil Afgan hati-hati. Kita mungkin benar. Bukan tuduhan. Bukan asumsi. Hampir pengakuan. Anehnya, Mutia tidak menangis. Ia hanya merasa dingin. Dingin karena tubuhnya seperti bersiap menerima kenyataan sebelum hatinya sempat protes. Saya tidak senang jadi benar, katanya pelan. Saya juga tidak, jawab Afgan. Hening di antara mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Dulu hening berisi curiga. Sekarang hening berisi kesamaan nasib. Untuk pertama kalinya, Mutia menyadari sesuatu.
ia dan Afgan berdiri di sisi yang sama. Bukan sekadar dua orang mencari fakta, tapi dua orang yang mungkin disakiti oleh orang yang sama-sama mereka percaya. Posisi korban. Kata itu tidak diucapkan, tapi terasa. Dan menjadi korban bukan hanya soal disakiti, tapi soal menyadari bahwa kepercayaan yang dijaga ternyata tidak dijaga balik. "Apa Mas Afgan marah?" tanya Mutia. Afgan tidak langsung menjawab. Lebih ke merasa bodoh karena terlalu tenang selama ini. Mutia mengerti. Ia juga merasa begitu. Bukan marah pada Raka atau Lila dulu, tapi marah pada diri sendiri karena sempat meragukan instingnya. Insting itu ternyata tidak berlebihan. Hanya tidak ingin ia dengar. "Saya mulai takut Rabu datang," gumam Mutia jujur. "Takut lihat kenyataan?" tanya Afgan. "Takut setelah lihat, saya tidak bisa pura-pura lagi." Kalimat itu keluar tanpa dipikir. Dan itulah kebenarannya. Selama ini, masih ada ruang untuk menyangkal. Setelah Rabu, mungkin tidak ada lagi. Afgan terdengar memahami. "Kita masih bisa berhenti kalau mau." Mutia tahu itu pilihan yang masuk akal. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah berubah. Rasa takut ditinggalkan yang dulu menghantuinya kini bergeser, menjadi takut dibohongi terus-menerus. Ditinggalkan itu sakit. Tapi hidup dalam kebohongan terasa lebih menghancurkan pelan-pelan. "Mas Afgan," katanya pelan tapi mantap, "kalau kita berhenti sekarang, mereka tidak berhenti." Kalimat itu membuat Afgan diam. Dan dalam diam itu, ada persetujuan. Setelah telepon ditutup, Mutia berdiri lama di depan cermin. Wajahnya terlihat sama, tapi matanya berbeda, lebih waspada, lebih sadar. Ia tidak ingin menjadi istri yang hanya menunggu kebenaran datang. Ia ingin melihatnya sendiri, meski menyakitkan. Malamnya, Raka pulang dengan wajah biasa. Bahkan sempat membawakan roti kesukaannya. Perhatian kecil yang dulu membuat Mutia hangat kini terasa seperti penutup rasa bersalah. Atau mungkin ia hanya terlalu curiga. Pikiran itu membuatnya lelah sendiri. Saat Raka mandi, ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala sebentar karena notifikasi masuk. Hanya notifikasi berita. Namun jantung Mutia tetap berdegup cepat. Ia menatap ponsel itu lama. Ia sudah punya bukti. Sudah punya rencana. Seharusnya ia menunggu Rabu. Tapi jarak antara tahu dan melihat terasa semakin tipis. Tangannya bergerak pelan ke arah ponsel. Bukan untuk membuka chat. Hanya untuk melihat daftar panggilan. Hanya sedikit. Hanya memastikan. Ujung jarinya hampir menyentuh layar ketika suara langkah kaki Raka terdengar dari kamar mandi. Mutia menarik tangannya cepat. Tapi keputusan kecil sudah terbentuk di kepalanya. Jika ada kesempatan lagi, ia tidak akan mundur. Dan untuk pertama kalinya, Mutia sadar. Ia mulai berani mengambil risiko menjadi orang yang mencari kebenaran, bukan hanya menunggu. Rabu belum datang. Tapi batas dalam dirinya sudah mulai bergeser. Rabu datang dengan langit mendung yang menggantung rendah, seolah ikut menahan sesuatu yang belum jatuh. Sejak bangun, dada Mutia sudah terasa berat. Bukan panik, bukan juga sedih, tapi seperti seseorang yang tahu ia akan kehilangan sesuatu dan hanya menunggu waktunya. Ia tidak banyak bicara pada Raka pagi itu. Bahkan saat Raka pamit kerja dengan nada biasa, Mutia hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mencatat jam keberangkatan, aroma parfum yang dipakai Raka, kemeja yang disetrika rapi, detail kecil yang dulu ia lakukan karena sayang, kini karena curiga. Pesan dari Afgan masuk 1 jam kemudian. "Saya di parkiran apartemen. Lila bilang ada kelas hari ini." Jari Mutia terasa dingin saat membalas singkat. "Saya berangkat." Perjalanan menuju apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Mereka sepakat bertemu di lokasi, bukan berangkat bersama, agar tidak menarik perhatian dan agar masing-masing siap menanggung apapun yang dilihat. Saat tiba, Afgan sudah berdiri di dekat mobilnya. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, tapi matanya tajam, seperti orang yang sudah berhenti menyangkal.
Kamar 12C, katanya pelan. Dito pernah antar Raka ke sini katanya. Saya tanya baik-baik. Mutia mengangguk. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi rencana cadangan. Lift terasa terlalu lambat. Setiap angka yang bertambah membuat jantung Mutia berdetak lebih keras. Di kepalanya, kenangan tentang Lila, tertawa bersama, saling curhat, saling menguatkan, bertabrakan dengan bayangan yang mungkin akan ia lihat. Di depan pintu 12C, mereka berdiri beberapa detik. Tidak ada suara dari dalam. Afgan menekan bel. Tidak ada jawaban. Bel kedua. Masih hening. Lalu terdengar langkah tergesa dari dalam. Bisikan. Sesuatu jatuh pelan. Mutia tidak perlu mendengar jelas untuk tahu. Pintu terbuka sedikit. Dan wajah Raka muncul. Wajah itu berubah dalam sepersekian detik. Dari kaget, ke tegang, lalu ke kesal. Mutia, katanya tajam. Ngapain kamu di sini? Sebelum Mutia menjawab, Lila muncul di belakang Raka. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya pucat. Ia mengenakan kaos longgar yang jelas bukan miliknya. Tatapan mereka bertemu. Ada ribuan kata yang dulu pernah dibagi di antara mereka. Tapi di detik itu, semuanya terasa kosong. Lila mundur satu langkah. Mut, aku bisa jelasin. Afgan mendorong pintu hingga terbuka penuh. Matanya menyapu ruangan. 2 gelas di meja, tas Lila di sofa, jaket Raka tergantung santai. Tidak ada lagi yang perlu disimpulkan. Kebenaran berdiri telanjang di tengah ruangan. Raka mendesah kesal. Bukan bersalah. Kesal. Ini berlebihan, katanya. Kalian ngapain ngejar-ngejar kayak detektif? Kalimat itu menusuk Mutia lebih dalam dari pengakuan. Berlebihan? Ulang Mutia pelan. Kamu makin posesif akhir-akhir ini, lanjut Raka. Semua dicurigai. Semua diatur. Orang kerja juga butuh ruang. Mutia menatapnya lama. Inilah laki-laki yang dulu ia percaya sepenuhnya. Yang ia takut kehilangan. Yang ia bela di depan ibunya sendiri. Dan sekarang ia menyalahkannya. Bukan karena berselingkuh. Tapi karena ketahuan. Lila tiba-tiba menangis. Tangisnya cepat. Seperti refleks. Afgan, aku takut kamu salah paham. Salah paham. Bukan minta maaf. Bukan penyesalan. Afgan tertawa pendek tanpa humor. Salah paham lihat istriku di apartemen dengan suami orang. Lila menutup mulutnya. Matanya panik. Tatapannya bukan ke Mutia, tapi ke Afgan. Seperti takut kehilangan keamanan, bukan hubungan. Disitulah sesuatu dalam diri Mutia benar-benar retak. Selama ini ia menyiapkan diri untuk sakit. Tapi ia tidak siap melihat bahwa bagi mereka, ini bukan tragedi, hanya masalah ketahuan. Tidak ada rasa bersalah yang tulus. Tidak ada pengakuan. Hanya pembelaan diri. Dan anehnya, justru itu membuat Mutia lebih tenang. Amarah yang ia kira akan meledak tidak datang. Yang datang justru kejelasan. Raka mendekat sedikit. Kamu bikin malu aja datang ke sini. Katanya pelan tapi keras. Kalau mau bahas, di rumah. Di rumah. Seolah ini hanya konflik domestik biasa. Mutia menggeleng pelan. Rumah itu tempat jujur. K.A. Raka terdiam. Kalimat itu bukan teriakan. Bukan drama. Justru karena diucapkan datar, terasa lebih berat. Afgan menatap Mutia sekilas. Di mata pria itu, ada rasa yang sama, bukan marah, tapi seperti seseorang yang baru saja menerima kenyataan pahit. Kita pergi, kata Afgan akhirnya. Mutia mengangguk. Tidak ada adegan lempar barang. Tidak ada tamparan. Tidak ada teriakan. Justru keheningan mereka berdua membuat ruangan itu terasa sesak. Saat berbalik menuju pintu, Mutia sempat melihat Lila lagi. Sahabatnya itu tampak kecil. Bukan karena bersalah, tapi karena takut kehilangan kenyamanan hidupnya.
Dan Mutia sadar, ia tidak lagi mengenali perempuan itu. Di dalam lift, tangannya sedikit gemetar. Afgan berdiri di sampingnya. Sama diamnya. "Kamu kuat," kata Afgan pelan. Mutia menatap angka lift turun. "Bukan kuat. Cuma, sudah tidak mau dibohongi lagi. Itu bukan keberanian. Itu batas." Saat keluar dari gedung, hujan mulai turun rintik. Mutia tidak berteduh. Ia membiarkan beberapa tetes jatuh di wajahnya, mendinginkan panas di kepala. Untuk pertama kalinya, ketakutan terbesarnya, ditinggalkan, terasa lebih ringan dibanding kemungkinan lain. Tinggal bersama orang yang mengkhianatinya. Ia menoleh pada Afgan. "Mas, setelah ini, mereka pasti punya banyak alasan." Afgan mengangguk. "Pasti." Mutia menarik napas panjang. "Aku tidak mau dengar alasan dulu," katanya pelan tapi tegas. "Aku mau mereka yang takut." Kalimat itu membuat Afgan menatapnya. Bukan rencana balas dendam. Belum. Tapi ada perubahan arah di dalam diri Mutia. Dari bertahan, menjadi bersiap. Dan saat ia masuk ke mobilnya sendiri, satu keputusan kecil tapi berisiko terbentuk di kepalanya. Ia tidak akan langsung pulang untuk menunggu penjelasan Raka. Ia akan menyiapkan langkah berikutnya dulu. Karena sekarang, Mutia tidak hanya mencari kebenaran. Ia mulai memikirkan konsekuensi. Malam setelah kejadian di apartemen terasa seperti malam yang terlalu panjang. Mutia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, masih mengenakan pakaian yang sama sejak siang. Hujan di luar sudah berhenti, tapi bau aspal basah masih masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Ia tidak menangis. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru terlalu jernih. Pintu terbuka sekitar pukul 9. Raka masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras seperti orang yang sudah menyiapkan argumen. "Kita perlu ngomong," katanya tanpa salam. Mutia mengangguk pelan. Ia sudah menduga ini akan datang. Raka berdiri, tidak duduk. Seolah ingin menguasai percakapan. "Aku nggak akan muter-muter. Iya, aku dekat sama Lila." Kata dekat terdengar seperti usaha mengecilkan sesuatu yang besar. Mutia menunggu. Ia ingin mendengar sampai habis. "Tapi itu terjadi karena kamu berubah, Mut." Nada Raka naik sedikit. "Kamu akhir-akhir ini dingin. Sibuk sama pikiran kamu sendiri. Apa-apa curiga. Aku di rumah kayak orang salah terus." Kalimat itu meluncur rapi, seperti sudah disusun. "Jadi kamu cari perempuan lain?" tanya Mutia datar. "Aku cari orang yang bisa dengerin aku," balas Raka cepat. "Lila ada. Dia perhatian. Dia nggak bikin aku merasa disalahkan. Bukan penyesalan. Bukan rasa bersalah. Pembenaran." Mutia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan luka baru, tapi seperti bekas luka lama yang disentuh lagi. Rasa takut ditinggalkan yang selama ini ia simpan kini muncul dengan wajah berbeda. Dulu ia takut ditinggalkan karena merasa kurang. Sekarang ia melihat seseorang mengkhianatinya sambil tetap menyalahkannya. Itu lebih menyakitkan. "Aku pernah minta kamu bicara kalau ada yang kurang," kata Mutia pelan. "Kamu bilang semuanya baik-baik saja." Raka mengusap wajahnya kesal. "Ya mana gampang ngomong sama kamu kalau kamu sensitif." "Sensitif," kata yang sering dipakai untuk membungkam perasaan orang lain. Mutia menatapnya lama. Jika ini terjadi setahun lalu, mungkin ia sudah menangis, meminta maaf, mencoba memperbaiki diri. Sekarang yang ia rasakan hanya lelah. Lelah disalahkan atas pilihan orang lain. Ponselnya bergetar. Nama Afgan muncul. Mutia mengangkat setelah menatap Raka sekilas. Suara Afgan terdengar berat. "Saya baru bicara dengan Lila." Mutia bisa membayangkan bagaimana percakapan itu terjadi. "Dia bilang apa?" tanya Mutia. Afgan tertawa hambar. "Katanya dia cuma cari kenyamanan."
Katanya rumah terasa sepi karena saya terlalu fokus kerja. Kenyamanan. Kata yang terdengar lembut tapi merusak. Mutia menutup mata sebentar. Kalimat Lila dan Raka terasa mirip, seolah perselingkuhan mereka bukan pengkhianatan, tapi kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Padahal pilihan tetap pilihan. Mas Afgan percaya? Tanya Mutia. Saya percaya dia bilang begitu, jawab Afgan pelan. Tapi saya nggak percaya itu alasan. Ada jeda. Saya mulai mikir pisah itu bukan ancaman lagi, lanjut Afgan. Tapi jalan keluar. Kalimat itu menggantung di udara. Mutia menelan ludah. Kata pisah dulu terdengar menakutkan. Sekarang terdengar seperti sesuatu yang mungkin menyelamatkan harga dirinya. Raka memperhatikan wajah Mutia. Itu Afgan, ya? Dia pasti manas-manasin kamu. Mutia menggeleng pelan. Nggak ada yang manasin orang yang sudah terbakar. Ka. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, Mutia melihat Raka kehilangan kata-kata. Setelah telepon ditutup, ruang tamu kembali sunyi. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Jadi sekarang kamu mau apa? Tanya Raka. Pertanyaan itu dulu selalu dijawab Mutia dengan usaha memperbaiki. Dengan kompromi. Dengan menahan diri. Sekarang ia benar-benar berpikir. Ia memikirkan dirinya yang selalu berusaha jadi cukup. Istri yang sabar. Sahabat yang setia. Perempuan yang takut ditinggalkan sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Dan di hadapannya berdiri pria yang mengkhianatinya tapi masih merasa berhak dimengerti. Aku mau kamu jujur di depan keluarga nanti, kata Mutia akhirnya. Raka mengerut. Ngapain bawa keluarga? Karena kamu bawa orang lain ke pernikahan kita. Kalimat itu tenang tapi tegas. Raka terlihat tidak nyaman. Itu bukan penolakan, tapi ketakutan akan konsekuensi. Mutia melihatnya jelas. Dan disitulah keyakinannya tumbuh. Bukan karena benci, tapi karena sadar ia tidak mau hidup dengan orang yang lari dari tanggung jawab. Malam semakin larut. Raka masuk kamar tanpa bicara lagi. Untuk pertama kalinya, mereka tidur di ruangan berbeda. Bukan karena marah, tapi karena jarak batin sudah terlalu jauh. Mutia duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka ponselnya, melihat kembali foto-foto bukti yang ia simpan. Dulu foto itu menyakitkan. Sekarang foto itu terasa seperti pengingat. Ia tidak gila, tidak berlebihan, tidak salah merasa. Ia menarik napas panjang. Lalu membuat keputusan kecil tapi berisiko. Ia mengetik pesan pada Afgan. Kalau kita benar-benar mau berpisah, kita harus siap ribut, Mas. Balasan Afgan datang cepat. Saya lebih takut terus dibohongi daripada ribut. Mutia menatap layar lama. Di dalam dadanya, rasa takut masih ada. Tapi untuk pertama kalinya, rasa itu tidak mengendalikan pilihannya. Dan malam itu, tanpa memberitahu Raka, Mutia mulai mencari informasi tentang prosedur konsultasi perceraian. Bukan untuk langsung pergi, tapi untuk memastikan, jika ia melangkah dengan sadar. Langkah kecil. Tapi tidak bisa ditarik kembali. Pagi itu Mutia bangun dengan mata sembab meski ia tidak merasa menangis semalaman. Tubuhnya lelah oleh pikiran yang terus bekerja. Ponselnya masih terbuka di halaman pencarian tentang prosedur perceraian, jejak keputusan kecil yang ia buat tadi malam. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya sampai di titik ini. Dulu kata cerai terasa seperti kegagalan. Sekarang kata itu terasa seperti pintu. Entah menuju kelegaan atau kehancuran. Pesan dari Afgan masuk. Saya sudah buat janji dengan pengacara kenalan kantor. Namanya Mira. Kalau kamu siap, kita bisa dengar penjelasan dulu. Tanpa komitmen apapun. Mutia membaca pesan itu 2 kali. Kata tanpa komitmen memberinya ruang bernapas. Ia membalas singkat. Saya datang. Kantor Mira berada di ruko sederhana. Tidak mewah tapi rapi. Dindingnya dipenuhi map arsip yang tertata. Bau kertas dan kopi tipis bercampur di udara.
Mira menyambut mereka dengan jabat tangan tenang. Perempuan itu tidak banyak basa-basi. Tatapannya fokus, suaranya stabil, seperti orang yang terbiasa melihat rumah tangga retak tanpa ikut hanyut. Kalian datang untuk konsultasi, bukan langsung menggugat. Benar? Tanyanya. Mutia mengangguk. Afgan juga. Baik. Saya akan jelaskan realitanya, bukan versi drama, kata Mira datar tapi tidak dingin. Kalimat itu membuat Mutia menegakkan punggung. Mira mulai menjelaskan tentang proses cerai, mediasi wajib, pembuktian, kemungkinan sidang berbulan-bulan. Tidak ada jalan instan. Lalu masuk ke harta bersama. Apapun yang diperoleh selama pernikahan pada dasarnya masuk harta bersama, kecuali ada perjanjian pranikah, jelas Mira. Mutia menelan ludah. Rumah, tabungan, mobil. Hal-hal yang dulu ia anggap simbol stabilitas kini berubah menjadi angka dan pembagian. Kalau ada bukti perselingkuhan, itu bisa memperkuat posisi pihak yang dirugikan secara moral di persidangan, lanjut Mira. Tapi pembagian harta tetap ada aturannya. Afgan bertanya pelan, kalau pihak yang berselingkuh tinggal di rumah yang dibeli bersama, bisa diminta dijual atau dibagi nilai, jawab Mira lugas. Mutia merasa dadanya sedikit sesak. Bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena menyadari betapa nyata langkah ini jika diambil. Perceraian bukan hanya luka hati. Ia merembet ke hidup sehari-hari. Biaya, tempat tinggal, lingkungan sosial. Banyak orang mundur bukan karena masih cinta, kata Mira tenang, tapi karena tidak siap dengan konsekuensinya. Kalimat itu menancap dalam. Mutia bertanya pelan, kalau belum yakin mau cerai. Tidak apa. Konsultasi bukan janji cerai. Tapi pengetahuan membuat keputusan lebih sadar. Itu jawaban yang tidak mengarahkan, tapi membuka mata. Siang harinya, tanpa diduga, Raka datang ke kantor Mira. Mutia tahu dari pesan singkatnya yang masuk tiba-tiba. Kamu di mana? Aku dengar kamu ke pengacara. Ia tidak menjawab, tapi Raka tetap datang. Mungkin menebak, mungkin mengikuti. Wajahnya berubah saat melihat Mutia duduk di sana. Bukan marah, panik. Kamu serius sampai ke sini? Tanyanya pelan tapi tegang. Mira menatap Raka sekilas, lalu kembali ke berkas. Profesional, tidak ikut campur emosi. Mutia menjawab datar. Aku cuma cari tahu. Raka menoleh ke Mira. Kalau cerai, rumah bisa dibagi. Secara hukum, iya, jawab Mira singkat. Raka terdiam. Mutia melihat sesuatu yang baru di wajahnya, ketakutan kehilangan aset, bukan kehilangan hubungan. Perbedaan itu terasa jelas. Tak lama, ponsel Afgan berdering. Lila meneleponnya berulang. Akhirnya Afgan mengangkat. Dari jarak beberapa langkah, Mutia masih bisa mendengar nada tinggi Lila. Apa benar kamu tanya-tanya pengacara? Suara Lila terdengar panik. Kamu mau bawa ini ke pengadilan? Afgan menjawab tenang. Kamu pikir ini cuma soal perasaan? Lila terdiam beberapa detik sebelum berkata lebih pelan. Kalau cerai, aku harus keluar dari rumah. Bukan jangan cerai karena aku menyesal. Tapi takut kehilangan tempat tinggal. Mutia merasakan sesuatu mengendap di dalam dirinya. Bukan sakit lagi. Lebih seperti kekecewaan yang matang. Untuk pertama kalinya, ia melihat jelas. Perselingkuhan itu pilihan, tapi konsekuensinya nyata. Dan orang-orang yang membuat pilihan itu mulai goyah. Keluar dari kantor Mira, udara terasa lebih berat. Afgan berjalan di sampingnya tanpa bicara. Takut? Tanya Afgan akhirnya. Mutia berpikir lama sebelum menjawab. Bukan takut kehilangan mereka, katanya pelan. Takut kehilangan hidup yang sudah kubangun. Itu pengakuan paling jujur hari ini. Afgan mengangguk. Saya juga. Di parkiran, mereka berhenti. Mas Afgan, kata Mutia, kalau nanti kita mundur, itu karena kita siap memaafkan. Bukan karena takut rugi. Afgan menatapnya, lalu mengangguk pelan.
Setuju. Mutia masuk ke mobilnya. Tangannya disetir sedikit gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena sadar jalan di depannya bercabang, dan kedua arah sama-sama berat. Sebelum menyalakan mesin, ia membuka ponsel. Pesan dari Raka masuk lagi. Kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan libatkan hukum. Dulu kalimat itu mungkin membuatnya luluh. Sekarang justru membuatnya berpikir. Jika tidak ada konsekuensi nyata, apakah mereka akan benar-benar berhenti? Mutia menatap layar lama, lalu membuat keputusan kecil yang terasa besar. Ia membalas singkat, "Kita bicara." Tapi bukan untuk menutupinya. Dan saat mobilnya mulai bergerak, Mutia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menjadi Mutia yang lama. Sore itu rumah terasa lebih penuh dari biasanya, meski orang yang hadir tidak banyak. Udara di ruang tamu seperti menahan suara. Setiap gerakan kecil terdengar jelas. Mutia duduk di ujung sofa dengan ponsel di genggaman. Layar mati tapi jari-jarinya terasa kaku. Pesan terakhirnya ke Raka semalam masih terngiang. Kita bicara. Tapi bukan untuk menutupinya. Hari ini pembicaraan itu datang. Bukan hanya antara mereka berdua. Bu Ratna duduk di kursi kayu dekat jendela. Ibu Raka itu biasanya datang dengan suara tegas dan nasihat panjang. Hari ini ia lebih diam, tapi sorot matanya masih menyimpan keyakinan lama, bahwa rumah tangga harus dipertahankan. Raka berdiri tak jauh darinya. Gelisah. Sesekali melirik Mutia dengan campuran kesal dan khawatir. "Kamu bilang mau jelasin sesuatu ke Mama?" tanya Raka pada Mutia. Nada suaranya menekan. Mutia menatap Bu Ratna. "Bukan Raka. Saya cuma mau jujur, Bu." Bu Ratna menghela napas. "Mutia, rumah tangga itu pasti ada ujiannya. Jangan sedikit-sedikit dibesar-besarkan." Kalimat itu familiar. Dulu selalu membuat Mutia mundur. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Mutia tidak merasa dimarahi. Ia merasa diberi kesempatan memilih. Ia membuka ponselnya pelan. Tangannya tidak gemetar seperti yang ia kira. "Bu, saya juga dulu pikir ini cuma salah paham," katanya tenang. "Makanya saya cari bukti sebelum bicara." Raka langsung menegang. "Mutia, enggak usah." Mutia memutar layar ponselnya ke arah Bu Ratna. Foto Raka dan Lila di lobi apartemen. Tangkapan layar chat. Catatan waktu yang berulang. Bukan satu momen, tapi pola. Bu Ratna awalnya melihat sekilas, seperti berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi matanya berhenti lebih lama di foto kedua. Lalu ketiga. Wajahnya berubah pelan. Bukan marah. Bukan histeris. Lebih seperti seseorang yang baru sadar cerita yang ia percaya selama ini tidak lengkap. "Raka," panggilnya pelan. Raka menelan ludah. "Itu enggak seperti yang kelihatan. Ma." Kalimat itu terdengar lemah bahkan sebelum selesai. "Perempuan ini," Bu Ratna menunjuk layar. "Lila? Sahabat Mutia." Mutia mengangguk kecil. Hening jatuh di ruangan. Berat dan jujur. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini muncul, Mutia tidak merasa perlu membela dirinya. Fakta berbicara sendiri. Bu Ratna menyandarkan punggungnya. Ia menatap anaknya lama. Tatapan seorang ibu yang kecewa tapi tidak bisa menyangkal kenyataan. "Kamu bilang Mutia terlalu curiga," katanya pelan. "Kamu bilang dia sensitif." Raka tidak menjawab. "Kamu bohong sama Mama juga." Pertanyaan itu tidak keras, tapi menghantam. Raka mengusap wajahnya. "Saya cuma hilaf." Hilaf. Satu kata untuk rangkaian keputusan. Bu Ratna menutup mata sebentar. Saat membukanya lagi, sorotnya berbeda. Lebih lembut pada Mutia, lebih tegas pada Raka. Ia menoleh ke Mutia. "Selama ini Mama minta kamu sabar." Mutia menunggu tanpa menyela. "Tapi Mama kira kamu menghadapi suami yang jujur." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pintu yang bergeser.
Mutia merasakan dadanya menghangat, bukan lega karena dibenarkan, tapi karena akhirnya tidak disuruh diam. Kalau kamu mau pisah, lanjut Bu Ratna pelan, Mama nggak bisa larang. Raka menoleh cepat. Ma. Bu Ratna menatapnya tajam. Rumah tangga itu dijaga 2 orang. Kalau satu merusak, jangan paksa yang lain bertahan. Itu bukan hukuman. Itu pengakuan realita. Mutia tidak menyangka dukungan itu datang. Ia bahkan sudah siap disalahkan seperti sebelumnya. Tapi melihat Bu Ratna berubah setelah melihat bukti membuatnya sadar. Kadang orang perlu melihat, bukan hanya mendengar. Raka kini tampak kehilangan pijakan. Biasanya, setiap konflik, ibunya jadi tempat ia berlindung. Sekarang tempat itu tidak lagi netral. Kamu mau cerai cuma karena ini? Tanya Raka pada Mutia. Nadanya lebih rendah. Mutia menatapnya lurus. Bukan karena ini. Karena kamu memilih ini berulang. Perbedaan itu jelas. Bu Ratna tidak menyela. Ia hanya menghela napas panjang, seperti menerima bahwa cerita ini tidak bisa diputar ulang. Senja mulai turun, cahaya jingga masuk lewat jendela. Suasana terasa seperti akhir sesuatu, meski belum benar-benar selesai. Setelah Bu Ratna pulang, rumah kembali sunyi. Raka masuk kamar tanpa bicara. Tidak ada lagi pembelaan panjang. Mutia tetap di ruang tamu. Ia memikirkan perubahan hari ini. Dulu ia takut sendirian. Sekarang ia melihat, dukungan bisa datang setelah kebenaran dibuka, meski terlambat. Namun dukungan tidak menghapus keputusan. Ia tetap harus memilih jalannya sendiri. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Afgan. Lila mulai minta saya jangan bawa ini ke sidang. Dia takut keluarganya tahu. Mutia membaca tanpa emosi berlebihan. Hanya mencatat. Ketakutan Lila kini bukan soal cinta, tapi reputasi. Mutia mengetik balasan, lalu berhenti. Ia sadar sesuatu. Keputusan cerai bukan lagi sekadar reaksi sakit hati. Ini tentang batas yang tidak bisa ditawar. Malam semakin gelap. Lampu ruang tamu memantulkan bayangannya di kaca jendela. Wajahnya terlihat lebih tenang dari beberapa hari lalu. Tenang, tapi bukan ragu. Ia mengambil map berisi salinan bukti dari laci. Mengeluarkannya. Menaruhnya di atas meja. Keputusan kecil tapi berisiko terbentuk di kepalanya. Besok, ia akan mengatur pertemuan resmi dengan keluarga Lila juga. Bukan untuk mempermalukan, tapi agar tidak ada lagi cerita yang dipelintir. Dan saat ia mematikan lampu ruang tamu, Mutia tahu, ia tidak lagi berjalan dalam gelap. Ia sedang menuju konfrontasi yang lebih terang, meski menyilaukan. Pagi sidang pertama datang tanpa dramatisasi langit mendung atau hujan deras. Justru matahari bersinar biasa, seolah dunia tidak peduli ada rumah tangga yang sedang diadili di dalam gedung pengadilan. Mutia duduk di bangku lorong bersama Afgan. Map berisi dokumen ada di pangkuannya. Rapi, terurut, berbeda dengan isi dadanya yang masih terasa penuh. Ia sudah membayangkan momen ini berkali-kali, tapi kenyataannya tetap memberi tekanan yang berbeda. Bukan takut. Lebih seperti kesadaran bahwa sesuatu yang dulu ia jaga mati-matian kini dibawa ke ruang publik. Afgan duduk di sampingnya. Tenang tapi wajahnya keras. Sesekali ia menarik napas dalam, seperti menahan emosi agar tetap terkontrol. Di antara mereka tidak banyak bicara, bukan canggung, tapi sama-sama fokus bertahan. Pintu ruang sidang terbuka. Nama mereka dipanggil bergantian. Raka datang dengan kemeja formal yang biasa ia pakai untuk rapat penting. Lila datang beberapa menit setelahnya. Wajahnya pucat dengan riasan tipis yang tidak sepenuhnya menutupi tegang. Mereka sempat saling pandang, tapi bukan pandangan pasangan yang saling mendukung. Ada jarak, ada waspada. Mutia memperhatikan itu dalam diam. Dulu mereka kompak menyembunyikan. Sekarang mereka berdiri sendiri-sendiri. Hakim memulai dengan suara tenang, meminta masing-masing pihak menyampaikan posisi. Tidak ada nada menghakimi,
hanya prosedur yang berjalan. Raka diberi kesempatan bicara lebih dulu. Saya akui ada kesalahan, katanya, tapi nadanya cepat berubah. Tapi hubungan kami sudah renggang duluan. Mutia terlalu menutup diri. Mutia mendengar tanpa menoleh. Kalimat itu tidak lagi mengejutkan. Lalu giliran Lila dalam sidang terpisah yang dijadwalkan berdekatan hari itu, ruang yang sama, waktu berbeda. Namun sebelum masuk, di lorong mereka sempat bertemu. Dan di sanalah topeng mulai runtuh. Lila berbisik tajam pada Raka, cukup keras untuk terdengar. Kalau kamu nggak cari aku dulu, ini nggak bakal sejauh ini. Raka membalas pelan tapi ketus. Kamu yang terus hubungi aku. Mereka berhenti saat sadar Mutia dan Afgan mendengar. Bukan lagi rahasia. Bukan lagi kerjasama. Saling lempar tanggung jawab. Afgan mengepalkan tangan sebentar. Lalu melepasnya. Bukan marah meledak. Tapi seperti seseorang yang akhirnya melihat jelas siapa yang selama ini ia bela. Dalam ruang sidang, saat bukti ditunjukkan, tidak ada bantahan kuat. Chat, foto, pola pertemuan, semuanya membentuk cerita yang utuh. Hakim tidak perlu meninggikan suara. Fakta sudah cukup bicara. Yang membuat Mutia tercekat justru bukan isi sidang, tapi cara Raka menjelaskan dirinya. Tidak ada penyesalan mendalam. Lebih banyak upaya terlihat tidak sepenuhnya salah. Ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, kata Raka. Kebutuhan. Kata yang terdengar seperti pembelaan akademis untuk luka nyata. Mutia menunduk sebentar. Dulu kalimat seperti itu bisa membuatnya mempertanyakan diri sendiri. Sekarang ia hanya merasa sedih karena seseorang yang pernah ia cintai memilih bersembunyi di balik istilah. Di luar ruangan, Lila terlihat menangis. Tapi di sela tangisnya, ia masih berdebat dengan Afgan tentang rumah, tentang pembagian, tentang apa yang bisa ia pertahankan. Bukan tentang kepercayaan yang rusak. Afgan menatapnya lama lalu berkata pelan, saya datang ke sini bukan untuk menang. Saya datang untuk selesai. Kalimat itu membuat Lila terdiam. Mutia mendengar dan merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Selesai. Bukan balas. Bukan menghukum. Selesai. Namun selesai tidak berarti tidak sakit. Saat sidang hari itu ditutup dan jadwal lanjutan ditetapkan, semuanya keluar dengan wajah lebih lelah. Tidak ada kemenangan di lorong pengadilan. Hanya orang-orang yang kehilangan versi hidup yang dulu mereka kenal. Di tangga gedung, Mutia berhenti sebentar. Kakinya terasa berat. Afgan menoleh. Kamu nggak apa? Mutia berpikir sebelum menjawab. Aku kira aku bakal puas lihat mereka jatuh. Tapi ternyata cuma capek. Itu jujur. Balas dendam tidak memberi kelegaan seperti yang dibayangkan orang. Yang ada hanya penutup luka yang tetap meninggalkan bekas. Raka melewati mereka tanpa banyak bicara. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti orang yang sadar konsekuensi tidak bisa ditawar. Mutia tidak memanggilnya. Tidak juga menghindar. Ia hanya membiarkan Raka lewat seperti orang asing. Dan mungkin memang itu yang tersisa. Di parkiran, sebelum berpisah, Afgan berkata pelan, terima kasih sudah jujur dari awal. Mutia menggeleng. Kalau nggak jujur, kita masih dibohongi sampai sekarang. Itu bukan kebanggaan. Itu pelajaran. Saat masuk ke mobil, Mutia duduk lama sebelum menyalakan mesin. Hatinya perih, tapi bukan ragu. Ia tahu jalan ini benar untuk dirinya, meski tidak mudah. Namun satu keputusan kecil tapi berisiko muncul di pikirannya. Setelah semua ini resmi selesai, ia ingin benar-benar memulai hidup baru, bukan sekadar bebas dari Raka, tapi juga dari bayangan dirinya yang dulu. Dan untuk itu, ia harus berani membuka lembar baru. Bahkan jika itu berarti membuka hati lagi suatu hari nanti. Pikiran itu menakutkan sekaligus menenangkan. Mesin mobil menyala. Bab lama hampir tertutup. Tapi Mutia tahu, bab baru selalu membawa risiko baru.
Palu hakim itu tidak terdengar keras, tapi gaungnya terasa sampai ke dada Mutia. Putusan cerai dibacakan dengan suara datar, formal, tanpa emosi. Pernikahan yang dulu dibangun dengan janji dan harapan kini ditutup dengan kalimat hukum. Tidak ada musik dramatis, tidak ada air mata berlebihan, hanya kenyataan yang akhirnya diberi nama resmi, selesai. Mutia duduk tegak saat mendengarnya. Tangannya dingin, tapi tidak gemetar. Ia sudah menangis di hari-hari sebelumnya. Sudah marah, sudah hancur. Hari ini yang tersisa hanya penerimaan. Di luar ruang sidang, Raka keluar lebih dulu tanpa menoleh. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang baru sadar hidupnya tidak lagi punya sandaran yang sama. Tidak ada lagi rumah yang menunggunya. Tidak ada lagi istri yang dia menahan. Lila berdiri beberapa meter darinya, juga sendirian. Tasnya disandang erat. Matanya gelisah melihat orang berlalu lalang. Dulu ia selalu tampil rapi dan percaya diri. Sekarang ia tampak seperti orang yang harus memulai ulang tanpa peta. Mutia menatap mereka sekilas. Bukan dengan benci. Lebih seperti melihat masa lalu yang sudah tidak bisa ia tinggali lagi. Afgan menghampiri pelan. Sudah resmi, katanya lembut. Mutia mengangguk. Iya. Tidak ada selebrasi. Tidak ada rasa menang. Hanya lega yang tenang. Beberapa minggu setelah itu, hidup berjalan dalam ritme baru. Mutia kembali bekerja lebih fokus. Ia mulai menata rumah kecil yang kini hanya miliknya. Memilih ulang warna sprei, memindahkan posisi meja, hal-hal sederhana yang dulu tidak terasa penting. Perubahan kecil itu memberinya rasa kendali. Afgan sesekali menghubungi. Awalnya hanya menanyakan kabar sidang lanjutan harta, lalu berbagi cerita tentang harinya. Percakapan mereka tidak pernah flirt, tidak pernah berlebihan. Dua orang yang sama-sama tahu rasanya dikhianati jadi lebih hati-hati dengan perasaan. Suatu sore mereka bertemu di kafe yang tenang. Bukan janji romantis, hanya dua teman yang sudah terlalu banyak berbagi luka. Aneh ya, kata Afgan sambil menatap cangkirnya. Kita ketemu karena dikhianati. Mutia tersenyum kecil. Tapi bertahan bukan karena itu. Afgan mengangguk setuju. Tidak ada usaha saling mengisi kekosongan. Justru mereka sering bicara tentang batas, tentang trauma, tentang ketakutan mengulang kesalahan. Mutia jujur saat berkata, aku takut suatu hari jadi curiga berlebihan. Afgan tidak menenangkan dengan janji manis. Ia hanya menjawab, kalau itu terjadi, kita bicarakan, bukan disembunyikan. Kalimat sederhana itu terasa lebih aman daripada rayuan. Waktu berjalan. Kedekatan tumbuh pelan, seperti tanaman yang dirawat, bukan bunga yang mekar tiba-tiba. Mereka melihat sisi buruk masing-masing, bukan hanya sisi nyaman. Dan dari situ, kepercayaan lahir. Saat Afgan akhirnya menyatakan niat serius, ia tidak berlutut dramatis. Ia berbicara di ruang tamu rumah Mutia, dengan suara tenang. Saya nggak datang buat gantiin masa lalu kamu, katanya. Saya datang kalau kamu mau bikin masa depan yang jujur. Mutia terdiam lama. Di kepalanya terlintas Mutia yang dulu, perempuan yang takut ditinggalkan sampai rela mengabaikan naluri sendiri. Perempuan yang mengira mempertahankan lebih penting daripada dihargai. Kini ia berbeda. Aku nggak mau menikah karena takut sendiri, jawabnya jujur. Afgan mengangguk. Saya juga nggak mau menikah karena butuh pelarian. Hening itu justru menenangkan. Dan di sanalah Mutia merasa yakin. Ini bukan pelarian, bukan balas dendam, bukan pembuktian. Ini pilihan sadar. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak banyak tamu. Bu Ratna datang dan menyalami Mutia dengan hangat. Bukan lagi sebagai mertua, tapi sebagai orang yang pernah melihat luka itu nyata. Tatapannya kali ini penuh hormat. Di sisi lain kehidupan, kabar tentang Raka dan Lila sesekali terdengar. Raka pindah ke kontrakan kecil dekat kantornya. Lila kembali bekerja penuh waktu karena harus mandiri. Tidak ada tragedi besar, hanya hidup yang menuntut tanggung jawab.
Dan mungkin itu konsekuensi paling nyata. Suatu malam setelah resmi menjadi istri Afgan, Mutia duduk di teras rumah barunya. Angin malam lembut menyentuh wajahnya. Tidak ada rasa euforia berlebihan, tapi ada damai yang stabil. Ia sadar sesuatu. Harga diri yang dulu ia pertahankan mati-matian, yang membuatnya berani melihat bukti, berani datang ke pengadilan, berani memilih pergi, itulah yang menyelamatkannya. Bukan Afgan. Bukan perceraian. Tapi keberaniannya sendiri. Afgan keluar membawa 2 cangkir teh. Duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Kehadiran yang tenang. "Apa kamu bahagia?" tanya Afgan pelan. Mutia berpikir sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku jujur. Dan itu bikin aku tenang." Bagi Mutia, tenang lebih berharga dari bahagia yang rapuh. Malam semakin larut. Rumah itu terasa hidup, bukan karena besar atau mewah, tapi karena diisi tanpa rahasia. Namun di dalam hatinya, Mutia membuat satu keputusan kecil yang bermakna. Ia tidak akan lagi mengorbankan suaranya demi mempertahankan hubungan. Jika suatu hari ada yang salah, ia akan bicara. Jika hatinya resah, ia akan percaya pada nalurinya. Karena ia sudah belajar, kehilangan orang lain tidak menghancurkan hidupnya. Kehilangan diri sendirilah yang hampir melakukannya. Dan kali ini, ia memilih menjaga dirinya terlebih dahulu. Bab itu selesai. Bukan dengan dendam, tapi dengan tumbuh. Kadang akhir yang menyakitkan justru membuka hidup yang lebih jujur dan bermakna. Jika cerita ini menyentuh hati, klik like untuk mendukung kisah berikutnya. Tulis di komentar, menurutmu, mana yang lebih penting, cinta atau harga diri?